Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik Vika. Sama Ibu. Selamat kembali semuanya. Terima kasih. Oke, pada pagi hari ini tema pembelajaran kita pada pagi ini tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Lupa, Ibu. Kenapa bisa lupa? Kalau tentang orang lain ingat ya? Ingat, Ibu. Aduh, ini anak nih kelas 5. Oke, tema kita hari ini tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Siapa yang tahu arti dari sederajat? Sama. Sama ya, kita duduk di sama rata, tidak ada yang berbeda. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik atau adik-adik mampu mengenal lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, mampu bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, mampu bersikap santun terhadap lawan jenis, dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Ada yang mengerti partner? Tidak, Ibu. Partner itu seperti teman. Di sini kan semua berteman toh? Ya. Kata lain dari partner itu teman ya. Di sini ibu punya gambar tentang pekerjaan. Karena di dunia zaman sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang membeda-bedakan tentang sederajat, tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi di sini kenapa ibu mengambil 3 pekerjaan ini? Karena dari pekerjaan ini semuanya biasanya itu dikerjakan oleh para laki-laki. Tapi pada zaman ini semuanya berubah. Perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki seperti pilot, di mana pada umumnya yang mengendarai atau membawa pesawat itu biasanya laki-laki. Terus mandor biasanya yang mengepalai suatu pembangunan, terjadinya suatu pembangunan itu biasanya seorang mandor itu yang dipimpin oleh seorang laki-laki juga. Terus begitu juga dengan pemadam kebakaran, di mana pada pekerjaan pemadam kebakaran itu didominan pada kaum laki-laki. Tapi sekarang tuh karena pekerjaan itu perempuan juga penasaran seperti apa itu pekerjaan yang didominan oleh para laki-laki. Makanya perempuan juga mau untuk bekerja seperti apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Begitu ya adik-adik? Ya, Bu. Jadi kita dengan itu sebagai perempuan dan laki-laki itu tidak boleh saling membeda-bedakan antara karena dia laki-laki jadi dia pekerjaan itu lebih berat, dan perempuan itu lebih ringan. Jadi dalam kehidupan itu Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita itu untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Oke? Di sini ibu punya bacaan kitab suci untuk membantu adik-adik untuk mendalami kata sederajat. Kata sederajat itu juga tercantum dalam Alkitab. Jadi kita belajar tentang sederajat supaya kita mengerti arti perempuan dan laki-laki. Di sini ibu mengarahkan pesan kitab suci dalam Kejadian 2 bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Di sini siapa yang sudah bisa baca kitab suci dengan lancar? Nah, boleh ada toh? Itu kalau baca di situ bisa ya? Biar Iya, Ibu suruh baca dari sini ya untuk kita semua. Semua harap makanya sebentar. Ibu ada pertanyaan, adik-adik mampu untuk menjawabnya dengan baik. Oke. Bacaan diambil dari Kejadian 2 ayat
Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah memanggil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sini bacaan kitab suci. Siapa yang tahu tentang perikop bacaan kitab suci dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25? Tentang apa? Manusia di tanah Eden. Oke, manusia di tanah Eden atau Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Oke, manusia di tanah Eden. Jadi dari pesan ini apa yang adik-adik ketahui tentang saudara? Belum ada yang tahu ya, berarti hari belum ada yang menyimak. Oke, nanti ibu minta sampai di rumah adik-adik belajar lagi ya. Belajar suci. Kalau tidak bisa nanti minta orang tua atau kakek kalau ada kakak. Ya Bu. Dari pesan kita dari bacaan kitab suci tadi, ibu punya pertanyaan pendalaman supaya adik-adik lebih mengerti lagi tentang pembacaan kita tadi. Di situ ada pertanyaan, mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi laki-laki itu? Oke. Ada yang tahu? Kenapa Tuhan mau ciptakan perempuan untuk menciptakan penolong yang sepadan, menciptakan seseorang yang sepadan dengan laki-laki atau dengan ya apa? Mereka saling melengkapi. Saling melengkapi, supaya mereka juga saling melengkapi dalam susah, dalam senang, supaya juga saling bahagia, bisa melengkapi kesepian mereka ya, karena Tuhan Allah melihat bahwa laki-laki itu kesepian, maka dari itu Allah menjadikan seorang yang sepadan dengan laki-laki. Karena tidak mungkin toh Allah mau meneruskan generasi manusia itu dari binatang-binatang, tumbuhan. Maka dari itu Allah menciptakan perempuan untuk melestarikan, untuk menjadikan manusia baru. Kan adik-adik ini hasil dari ciptaan mama dan papa. Buat dari cinta orang tua itu anak-anak ya. Jadi kalau dia langsung menikah berarti adik-adik dong itu hasil cinta mereka. Terus ada yang bertanya? Tidak Ibu. Yang kedua, apakah arti jika dikatakan Tuhan mau menjadikan manusia atau perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, tidak dari tulang kepala, tidak dari tangan, tidak dari kaki, tapi kenapa dari tulang rusuk? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Supaya apa? Kalau dong samping-samping, kalau mereka jalan samping-samping itu apa? Berpasangan. Ya, apa ada Desta tadi? Saling melengkapi. Berarti
kepala, berarti ada yang merasa bahwa dia tuh lebih tinggi karena diciptakan dari kepala. Kalau dari kaki berarti dia merasa direndahkan karena dari kaki ya. Makanya Tuhan Allah menciptakan laki-laki itu perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki supaya mereka itu saling melengkapi antara kekurangan laki-laki dan kekurangan perempuan. Oke, ya jadi yang ketiga, adik-adik setuju atau tidak bahwa laki-laki dia punya derajat itu lebih tinggi dari perempuan? Setuju atau tidak? Alasannya mengapa? Kenapa tidak setuju? Karena kita sebagai perempuan juga harus dihargai, karena kita bisa melakukan pekerjaan dari laki-laki. Berarti harus saling menghargai ya. Karena semua pekerjaan tuh bisa dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan, tergantung dari kebebasan yang diberikan oleh laki-laki. Seorang suami atau partner atau teman atau orang-orang yang lebih tinggi dari kita ya. Oke. Jadi supaya mereka tuh saling melengkapi dalam kehidupan mereka baik susah maupun senang. Terus yang keempat itu berilah contoh. Coba berikan contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan antara mereka. Contoh apa yang bisa adik-adik berikan yang di situ tuh menggambarkan antara kesederajatan perempuan dan laki-laki? Misalnya apa? Pekerjaan apa? Atau tindakan seperti apa yang menunjukkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan? Saling apa? Ada Saya ibu iya Pak? yang dikonsider berarti laki-laki bisa memasak, Oh. bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci pakaian. Oh, berarti Kita sederhana dan kita bisa bekerja sama. saling membantu. Saling membantu. Oh. Berarti kenapa di situ tuh contohnya itu saling membantu. Kalau dalam rumah tangga berarti laki-laki suami membantu istrinya dalam pekerjaan istri seperti cuci piring, masak, misalnya menyapu, ngepel. Terus kalau di dalam kerjaan di kantor, kalau di sekolah tuh laki-laki juga bantu perempuan dalam kegiatan harian gitu ya. Terus kalau di kantor itu misalnya membantu teman-teman mengerjakan tugas-tugas kantornya. Ada di sini yang biasa bantu teman laki-laki untuk kerja tugas sekolah. Ada. Senang atau tidak bekerja sama dengan laki-laki? Senang. Oke, adik-adik. Jadi dari pembelajaran kita ini, Ibu mengambil kesimpulan dari tema kita dan dari bacaan kitab suci tadi bahwa wanita diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selaku rekan, ia harus bersama-sama menanggung tanggung jawab laki-laki dan bekerja sama dengannya dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan laki-laki dan keluarga, yaitu melestarikan ciptaan Tuhan, menanam, setelah itu menjadikan buah cinta anak-anaknya. Sejak semula Allah menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di muka bumi ini. Alkitab juga mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Allah mengatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Terus hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Perempuan memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan manusia. Perempuanlah yang menjadi perantara kelahiran seorang manusia ke dunia ini. Itu dengan melahirkan manusia baru. Jadi, dalam mengembangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, terutama kita harus membangun kesadaran dan kebiasaan untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama dalam berbagai aspek kehidupan. Harus adanya kebiasaan menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Kita juga harus memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dengan kelebihan yang mereka punya. Itu kesimpulan yang Ibu ambil dari tema kita dan bacaan kitab
tempat khusus. Kalian ibu membacakan, lalu kalian merefleksikan, bertanya dan menjawab dalam hati. Ya, anak-anak. Di sini, apakah kamu tahu pengorbanan ibu ketika melahirkan kamu sehingga sampai membesarkan kamu? Itu dijawab dari dalam hati ya. Yang kedua, apakah aku tahu pengorbanan ayah untuk membiayai kebutuhan keluargaku? Yang ketiga, apakah aku menghormati teman yang berbeda jenis kelamin? Dan yang keempat, apakah aku senang bekerja sama dengan teman yang berbeda jenis kelamin? Lalu yang terakhir, apakah aku suka berterima kasih atas kebaikan teman-teman yang berbeda jenis kelamin? Refleksi ini adik-adik tanyakan di dalam diri dan jawab itu sendiri ya, sebagai pengembangan iman adik-adik untuk menuju ke masa depan. Di sini ibu punya tugas untuk adik-adik, di mana adik-adik membuat sebuah kerjaan rumah dengan mencatat pekerjaan rumah. Misalnya begini, hari ini saya membantu ibu buat apa? Kalian catat di buku tugas, nanti minggu depan ibu periksa. Ada yang sudah mengerti tentang tugas yang diberikan? Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya. Oh iya, ibu lupa. Tadi kita sudah absen atau belum? Belum. Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ibu absen dulu. Riyamane, Hadir Ibu. Resta, Hadir Ibu. ada Gema, Hadir Ibu. Intan Layat. Hadir Ibu. Oke. Semua yang ini siapa yang sudah masuk? Iko Ibu. Siapa tuh? Mawar. Victor Ibu. Kenapa? Rio. Sakit. Sakit. Oh iya, satu Ibu Mario. Kenapa mereka tuh? Maria sakit Ibu. Ih, Gema tahu. Belum saatnya untuk mengembangkan itu. Belajar dulu. Kawan nanti juga Ibu. Apa lagi? Kawan nanti juga. Dia kenapa? Ini Ibu. Izin kenapa? Ini siapa? Sakit Ibu. Aduh, sampai sakit itu. Ibu ambil. Ini siapa? Ini siapa? Dada. Ibu tuh bagus Ibu. Oh, senyumnya ada apa? Ada PDKT Ibu. Saya adik-adik. Sekarang itu kan musim hujan, jadi jaga kesehatannya. Ya. Jadi pembelajaran kita itu sampai di sini saja. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa belajar kembali apa yang sudah ibu ajarkan. Dan oh iya, jangan lupa mencatat tugas ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta satu pimpin kita dalam doa pulang. Ayo maju. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik Gema. Jangan lupa kerja tugas ya anak-anak. Terima kasih untuk partisipasi dalam pembelajaran ini pagi hari. Pulang hati-hati. Jangan ada yang singgah-singgah, pulang langsung rumah. Soalnya pas ibu cari